Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fahrul Raihan Fuadi dengan saya Fahrul Raihan. Tentu saja di sini saya akan membahas terkait materi hukum. Di sini lebih mendalam yaitu terkait metode penemuan hukum, yaitu penafsiran hukum progresif. Jadi langsung saja, apa itu sebenarnya hukum progresif? Jadi mengutip pernyataan dari almarhum Profesor Sacipto Raharjo, pengertian hukum progresif adalah hukum yang merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia itu bahagia. Lalu, apa sebenarnya latar belakang hukum progresif itu dilakukan atau adanya hukum progresif? Latar belakang hukum progresif itu terjadi karena kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut marut. Lalu latar belakangnya reformasi hukum yang gagal disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Kemudian cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Dan terakhir, pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Lalu materi yang kedua itu terkait positivisme hukum. Jadi apa sebenarnya positivisme hukum? Positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Karakteristiknya adalah objektivisme, yaitu paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Kemudian determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga ada reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mekanistik. Karakteristik positivisme hukum adalah paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Mengutip dari pernyataan almarhum Profesor Sacipto Raharjo bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Kemudian materi selanjutnya yaitu dasar konseptual hukum progresif. Dasarnya adalah yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Lalu materi berikutnya yaitu ciri penafsiran hukum progresif. Ciri-cirinya yang pertama yaitu penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, yaitu agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rules-nya saja, tetapi juga perilaku, yaitu behavior.
Penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kedua sebelum UAS dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Tony SHMH. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan materi yang bisa saya jelaskan saat ini. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.